Halo teman-teman, ada kabar gembira nih yang ingin aku share ke kalian. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk berubah nasib. Gimana caranya kita bisa mengubah kemiskinan jadi kelimpahan, mengatasi penyakit jadi kesehatan, atau dari kegagalan menuju keberhasilan. Ini adalah cara yang luar biasa dan aku sangat merekomendasikannya untuk kalian semua. Terima kasih untuk dukungan kalian yang terus-menerus terhadap channel ini, baik dengan subscribe, like, komentar positif, atau dukungan lain, termasuk yang sudah membagikan video-video ini ke teman-teman lain. Sesuai dengan topik di awal video, kali ini aku mau ngajak kalian untuk menyimak sharing yang menarik tentang kekuatan pikiran. Dengan kekuatan pikiran, kita bisa mengubah nasib kita. Video ini aku beri judul Cara Dahsyat Merubah Nasib dengan Kekuatan Pikiran Super. Gimana dengan kekuatan pikiran super kita bisa ubah nasib yang mungkin saat ini miskin jadi kaya, yang sakit jadi sehat, yang gagal jadi berhasil, yang sedih jadi lebih bahagia. Semua bisa dilakukan dengan kekuatan pikiran kita. Teknik ini melibatkan banyak hukum semesta dan berbagai energi yang ada di dalamnya. Dengan perpaduan hukum-hukum dan energi ini, kita bisa mengubah nasib kita menggunakan kekuatan pikiran super kita. Jadi teman-teman, kekuatan pikiran super ini nggak cuma mengandalkan pikiran kita aja. Super di sini maksudnya karena teknik ini nggak cuma pakai pikiran, tapi juga menggabungkan logika, iman, dan kekuatan spiritual kita. Kombinasi dari logika, iman, dan spiritual inilah yang bikin pikiran kita benar-benar jadi super dan luar biasa. Makanya, aku sangat merekomendasikan teknik ini, terutama buat kalian yang mungkin lagi dalam keterpurukan, masalah bisnis, rumah tangga, atau tekanan batin. Dengan teknik ini, kita bisa bangun kehidupan yang lebih baik lewat kekuatan pikiran super. Teknik ini nggak cuma gabungin logika, iman, dan spiritual, tapi juga melibatkan asumsi, prasangka, keyakinan, kepasrahan, dan rasa percaya. Semua ini kita gabungin buat mendukung perubahan yang kalian harapkan. Pertanyaannya, gimana cara kita pakai kekuatan super ini buat ubah nasib kita? Pertama-tama, kita perlu paham dan percaya kalau kekuatan pikiran super ini memang ada dan bisa merubah nasib kita. Kalau kalian percaya, yuk kita mulai. Kita sediakan waktu pribadi buat hening sejenak, merenung, dan jujur dengan diri sendiri tentang kondisi kita saat ini. Jangan takut atau ragu, karena kejujuran ini penting buat perubahan yang kita lakukan. Contohnya, prasangka baik tadi bisa kita tingkatkan jadi prasangka baik yang lebih baik. Banyak orang berprasangka baik tapi tidak cukup kuat karena tidak disertai keyakinan dan rasa percaya, sehingga prasangka itu mudah pudar atau diracuni oleh hal-hal negatif. Agar prasangka itu menjadi lebih kuat, kita harus menyertainya dengan keyakinan, kepasrahan, dan rasa percaya. Cara menerapkannya, ketika kamu sudah menemukan prasangka baik atas kondisi kamu saat ini, yakini bahwa prasangka itu akan terwujud. Misalnya, jika saat ini kamu tidak punya uang, buat prasangka bahwa kelak kamu akan memiliki banyak uang. Yakini prasangka itu dengan iman kamu, dan serahkan prasangka itu kepada Tuhan. Melalui kuasa Tuhan, prasangka baik kamu akan ditangkap dan diwujudkan. Setelah kamu menyerahkan prasangka itu kepada Tuhan dengan kepasrahan dan rasa percaya, kamu harus tetap menutupnya dengan yakin bahwa prasangka itu akan terwujud dalam kehidupan kamu. Dengan keyakinan dan kepasrahan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh harapan. Percaya itu penting, karena dengan percaya kita bisa menembus wilayah ilahi. Kalau kita percaya pada prasangka baik kita, Tuhan akan mewujudkannya melalui semesta. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang memohon, berdoa, atau menyampaikan keinginan dengan percaya, Tuhan akan mengabulkan. Jadi, kalau kita percaya tanpa keraguan, kita akan terkoneksi dengan semesta dan prasangka kita akan masuk ke wilayah Tuhan.
Memang, konsep ini melibatkan spiritual dan iman kita. Mungkin agak rumit, tapi aku berharap kamu bisa mengerti. Satu hal penting saat kita membuat prasangka baik seperti jika saya tidak punya uang, maka kelak saya pasti kaya. Kamu mungkin bertanya kenapa kelak bukan besok atau saat ini. Alasannya segala sesuatu butuh proses, dan proses itu milik semesta atau Tuhan. Jadi, kita harus percaya dan sabar menunggu waktu yang tepat. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan dengan percaya, kita nggak perlu khawatir. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Jadi, jangan cemas atau ragu. Semua pasti berjalan dengan lancar dan terbaik yang kita peroleh. Aku harap kamu benar-benar bisa memahami ini, karena ini penting. Teknik ini bisa membantu kita lepas dari berbagai masalah dengan melibatkan spiritual kita. Menggunakan logika, teknik ini sangat masuk akal. Lihat saja orang-orang kaya yang awalnya tidak punya uang. Semesta memproses kehidupan mereka dari tidak mengenal uang sampai bisa mengelola uang. Sama halnya dengan kesembuhan yang diawali dengan kondisi sakit. Ketika kamu berprasangka baik seperti jika saat ini saya sakit, maka saya akan sembuh, kamu sedang menyelaraskan hukum semesta. Jika kamu sedang sedih, patah hati, atau kesepian, buatlah prasangka baik. Misalnya, jika saat ini hidup saya penuh kesedihan, kelak saya akan bahagia. Yakini prasangka itu, serahkan kepada semesta, dan percayai bahwa prasangka itu akan terwujud. Teknik ini menggabungkan banyak hukum dan energi di semesta. Jika ada keraguan dalam diri kamu, perbaiki imanmu terlebih dahulu. Hanya orang yang percaya yang akan diterima oleh semesta. Ketika masih ada keraguan, prasangka baik mungkin hanya akan tetap menjadi prasangka tanpa terwujud. Itulah sebabnya mengapa meskipun kita berpikir positif, kehidupan kita terkadang tetap mandek. Gabungkan keyakinan, kepasrahan, dan rasa percaya, maka prasangka baik itu akan terwujud. Sebab kita belum menyerahkan apa yang kita pikirkan baik tadi kepada semesta, dan belum meyakininya secara penuh. Jadi mari kita manfaatkan kekuatan pikiran kita semaksimal mungkin dengan melibatkan banyak unsur energi di semesta. Sehingga kekuatan pikiran kita bukan hanya biasa, tapi super. Untuk menyimpulkan, ayo kita ambil intisari dari semua ini, siapkan catatan kecil supaya lebih mudah memahami isi video ini. Kita gunakan kekuatan pikiran super untuk mengubah nasib kita jadi lebih baik. Misalnya, kalau kamu sekarang miskin, kamu bisa berubah jadi kaya. Kalau kamu sakit, kamu bisa sembuh. Kalau kamu gagal, kamu bisa berhasil. Kalau kamu sedih, kamu bisa bahagia. Kalau kamu dihina atau diremehkan, kamu bisa jadi orang yang dihormati. Caranya dengan membuat prasangka baik yang benar-benar baik, melibatkan asumsi dan anggapan positif. Tentukan sumber masalahmu, lalu ubah kondisimu jadi lebih baik. Misalnya, kalau saat ini kamu tidak punya uang, buat prasangka bahwa jika saat ini saya tidak punya uang, maka kelak saya akan punya banyak uang. Atau kalau sedang sakit, buat prasangka jika saat ini saya sakit, maka kelak saya akan sembuh. Abaikan prosesnya nanti karena tahap berikutnya kamu harus menyerahkan prasangka baikmu kepada semesta dan semesta yang akan mewujudkannya. Naikkan prasangka baikmu jadi prasangka baik yang benar-benar baik dengan meyakini menyerahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti mewujudkan prasangka baikmu. Kunci cepatnya terjadinya perubahan nasib kita adalah rasa percaya kita. Ingat teman-teman, kita tidak sedang membalik keadaan, tapi mengubah keadaan. Jadi, jangan salah kaprah, mari mulai ubah nasib kita dengan kekuatan pikiran super. Jika saat ini kamu miskin, besok kamu bisa kaya. Jika saat ini sakit, besok kamu bisa sembuh. Tapi bagaimana kalau kamu sudah sehat? Apakah berarti besok kamu akan sakit? Tentu tidak. Konsepnya bukan membalik keadaan, tapi merubahnya. Jadi jika saat ini kamu sehat, kamu bisa merubah kondisi sehatmu jadi lebih sehat.
Begitu juga dengan kekayaan, kamu bisa menambah aset kekayaanmu di masa depan. Sebagai penutup, fokuslah pada prasangka baik yang kamu buat. Rasakan kebahagiaan dari prasangka baikmu. Bayangkan bagaimana rasanya saat benar-benar memiliki uang, sukses, atau sehat kembali. Jangan pikirkan masalah yang ada saat ini, tapi fokus dan nikmati kebahagiaan dari prasangka baik yang sudah kamu sampaikan kepada semesta. Percayalah, semuanya akan segera terwujud dalam hidupmu. Renungkan ini perlahan dan buka hati. Mungkin awalnya ada pertentangan, tapi kalau kamu mencoba untuk ikhlas dan memahami, kamu akan menangkap intisari yang aku maksudkan. Video ini aku dedikasikan untuk kita semua yang ingin merubah nasib jadi lebih baik. Ini adalah pengalaman nyata yang sudah aku rasakan sendiri. Semoga ini jadi kabar gembira untukmu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Aku harap kamu mau mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman lain. Jangan lupa tinggalkan komentar positif supaya kita bisa saling memberi inspirasi. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat dan salam sukses serta sehat selalu untuk kamu dan keluargamu.